juga dimakan kadang-kadang. Nah, Rasulullah ketika tidak melakukan itu bukan berarti melarang. Ingat ya, itu kaidahnya ya. Tidak melakukan bukan berarti melarang gitu. Ada kalanya tidak melakukan karena tidak tahu. Ada kalanya tidak melakukan karena tidak punya inisiatif ke sana. Bahkan sekelas Imam Ibnu Taimiyah yang diagung-agungkan oleh ulama Wahabi di dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahil, beliau mengatakan fata'zimul maulid, mengagungkan maulid Nabi, wa ittikhadhuhu mausiman, dan menjadikannya tradisi setiap tahun, qad yaf'aluhu ba'dun nas, terkadang dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim, melakukannya mengandung pahala yang besar, li husni qasdihi, karena tujuannya baik, wa ta'zimihi li Rasulillah, dan mengagungkan Rasulullah. Itu Ibnu Taimiyah yang diagungkan oleh Wahabi. Gak cocok sama Ibnu Taimiyah. Mereka lain para Ibnu Taimiyah ikut ulama yang lain. Ini Wahabi kan seperti itu. Sebenarnya tidak mau maulid Nabi tidak apa-apa. Maulid Nabi itu banyak dalilnya. Mau berpuasa hadisnya ada. An Abi Qatadah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Nabi Muhammad berpuasa setiap hari Senin karena memperingati hari kelahirannya. Mau merayakan maulid Nabi dengan cara makan-makan, dalilnya ada. Anas bin Malik kata Rasulullah, aku nafsihi ba'da nubuwwah ma'anahu manna jaddahu Abdul Muthalib qad aku anhu fi sami wiladatihi wa aqiqatu adu maratan saniyah. Dalam kitab Al-Hawil Al-Fadawi karya Imam Suyuti, bahwa Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi nabi, beliau berakikoh. Akikoh itu hari raya kelahiran. Padahal dulu di 7 hari kelahirannya sudah diakikohi oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nah, akikoh yang kedua ini berarti Nabi merayakan kelahirannya. Acara makan-makan boleh. Kumpul-kumpul seperti ini, ngaji seperti ini, apakah boleh? Ada juga hadisnya. Kharaja Rasulullah alaihi hafal ya, di luar kepala semua itu hadisnya itu, oleh Nabi itu. Makanya kalau ketemu orang Wahabi itu, saya biasanya lebih suka diskusi sama Wahabi yang impor, yang di Irak, yang di Arab. Kalau yang Indonesia kayak gitu itu aja. Bid'ah, apa dalilnya? Nabi Muhammad tidak pernah melakukan. Waduh, bahaya ini. Nabi Muhammad itu kalau ceramah tidak pernah pakai mikrofon seumpama. Lalu mikrofon diharamkan. Nabi Muhammad kalau sholat dan pegang HP. Ustaz Firanda pegang HP waktu sholat. Ayo gimana itu? Kan ruwet kan? Kan ruwet. Zakat dulu zaman Nabi Muhammad pakai korma, kita pakai beras gitu. Coba zakat pakai korma, kan begitu. Ke Mekah haji naik onta. Sampai ganti presiden baru nyampe. Ya seperti itu. Kalau siapa itu namanya? Syekh Ilyas Al-Gandahlawi. Jadi jamaah tabligh itu bagus. Kalau jamaah tabligh asli ya. Kalau yang oknum-oknum saya tidak bahas ya. Jamaah tabligh asli itu mazhabnya Hanafi secara fikih. Secara akidah mereka mazhabnya Maturidi ini memang kebanyakan pengikutnya Hanafi. Sayyid Murtada Az-Zabidi mengatakan, idza utriqa ahlus sunnah wal jamaah fal murad bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ketika diucapkan ahlus sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah pengikut Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Bagus. Jamaah tabligh itu bagus. Tapi saya tidak bahas oknum karena setiap organisasi pasti ada oknumnya. Itu jamaah tabligh. Saya juga pernah baca kitab Hayatus Sahabat dari beliau-beliau dari mereka. Terus apa lagi tadi terakhir? Sudah tentang kita sampai namanya gini. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki punya kitab namanya Al-Manhalul Lati Syarif. Ketika membahas tentang hadis dhaif boleh dalam 3 perkara kan? Yang pertama fadhailul amal, yang kedua targhib wa tarhib, untuk menakut-nakuti atau memberi kesenangan kepada amalia pribadi, atau yang terakhir untuk manakib ya, biografi atau sirah ya. Tapi ada syaratnya. Hadis dhaif meskipun bisa dipakai fadhailul amal, syaratnya salah satunya kata Sayyid Muhammad bin Ali Maliki bi alla yashtadda dha'fu. Kedhaifannya tidak parah gitu. Ya, kalau kedhaifannya parah, bahkan Sayyid Muhammad mencontohkan ada satu rawi saja yang disebut pembohong, batal, tidak boleh dipakai meskipun fadhailul amal. Ada satu saja rawi yang terkenal dia itu pembohong, maka hadis ini sudah tidak bisa dipakai kata Sayyid
Muhammad. Tapi nanti kalau ada penguat, ada syawahid, nah itu bisa dikompromikan lagi nanti. Ada penguat. Kayak hadis itu yang kata Wahabi itu dhaif. Utrubul ilmah walau bisin. Carilah ilmu walau ke negeri Cina. Wah ini dhaif, mungkar begini begitu. Coba kita buka. Makanya Wahabi ini kadang belajarnya mungkin satu kitab kayak. Belajar hadis itu harus menggunakan berbagai kitab. Di dalam kitab Kashful Khafa Al-Imam Al-Ajuruni, beliau menyampaikan bahwa utrubul ilma walau bisin ini ada yang sampai taraf kepada Hasan. Imam Al-Mizzi contohnya menganggap ini tidak ada masalah dan semua riwayat itu saling mendukung satu sama lain. Nah, atau hadis tentang Sayyidina Nabi Adam yang diampuni oleh Allah dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad. Ya. Ketika Nabi Adam melakukan kekhilafan, Nabi Adam menyebutkan nama Nabi Muhammad kan? Bihaqqi Muhammad lima ghafarta li. Ya Allah, dengan derajatnya Nabi Muhammad ampuni dosaku ya Allah. Ampuni kekhilafanku. Maka Allah mengatakan, bagaimana kamu tahu kepada Muhammad walam akhluqhu, padahal aku belum menciptakannya. Maka Nabi Adam mengatakan, fa inni ra'aitu 'ala qawaidil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat di tiang-tiang 'arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka aku yakin, kata Nabi Adam, tidaklah sebuah nama disandingkan dengan namamu ya Allah kecuali nama itu pasti spesial menurutmu. Ternyata hadis ini kan hukumnya dhaif, ya, statusnya dhaif. Ternyata banyak kemudian hadis-hadis yang mendukung maknanya, seperti dari jalur Maisarah dan lain sebagainya. Itu kajian hadis. Ya, mungkin itu saja. Ada lagi?